Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar yang berkaitan dengan dasar akuntansi ya. Ini basic sekali. Pada prinsipnya sebenarnya orang akuntansi sudah pada tahu semua ini ya. Tapi meskipun demikian, sedikit kita akan mereview ya tentang akuntansi. Nah, definisi resmi yang dibuat oleh APB ya, Accounting Principles Board, yaitu suatu komite penyusunan prinsip akuntansi yang dibentuk oleh American Institute ya, mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seni dalam mencatat, penggolongan, peringkasan transaksi, dan terjadi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Nah, jadi ada kata kunci sini, seni pencatatan, penggolongan, peringkasan. Ya. Nah, termasuk dari bagaimana kita menginterpretasikan. Dari pengertian akuntansi tersebut, maka ada beberapa langkah untuk proses yang harus kita jalankan, yaitu tentang bagaimana mencatatnya, menggolongkan, meringkas, dan pelaporan. Nah, ini proses akuntansi, saya pikir nggak perlu saya ulang ya. Ini pada prinsipnya adalah mata kuliah akuntansi berbasis web itu basicnya akuntansi, tapi yang nanti sebenarnya kita bagaimana mendefinisikannya di dalam bentuk aplikasi yang berbasis web gitu ya. Jadi ini lebih kepada mereview saja. Contoh misalnya seperti persamaan akuntansi. Nah, di sini kalau kita lihat kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Nah, itu juga nanti yang kita definisikan di dalam sistem gitu ya. Kemudian ini sumber pembelanjaan dari pemilik disebut sebagai modal. Nah, persamaan akuntansi dapat dikembangkan menjadi berikut. Nah, ini maksudnya aktiva harus sama dengan kewajiban plus modal. Akun saya pikir juga sudah pada paham ya. Jadi formulir yang khusus digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis kita sebut sebagai akun ya. Nah, bentuk akun juga ada akun T, akun 2 kolom ya, dan ada akun 4 kolom. Yang kita hasilkan itu ada akun 2 kolom ya dalam sistem ya. Kemudian klasifikasi akun, di sini ada kita lihat akun neraca atau akun real account itu ada 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun laba rugi atau nominal account itu termasuk di dalamnya pendapatan dan beban. Nah, dalam aturan penulisan debit kredit di akuntansi, ya sisi kiri akun disebut sebagai sisi debit dan sisi sebelah kanan disebut sebagai kredit. Aturan mendebit dan mengkredit suatu akun neraca digambarkan seperti pola berikut. Misalnya aktiva, nah ini kan akun-akun aktiva ya, debit untuk penambahan dan kredit untuk pengurangan. Sedangkan dalam konteks kewajiban dan modal ya seperti akun-akun utang, debit untuk negatif dan kredit untuk penambahan. Sedangkan akun modal, debit untuk pengurangan dan kredit untuk penambahan. Nah, ini nanti perlu diingat karena nanti akan kita susun dalam sistem ya, atau sistem aplikasi akuntansi ya, atau kita sebut sebagai SIA, sistem informasi akuntansi. Oke, kemudian di dalam akun modal kita bisa tulis dalam konteks debit pengurangan modal dan kredit penambahan modal di sini ya, debit untuk penambahan, kredit untuk pengurangan, dan seterusnya seperti ini ya. Ini saya review cepat aja karena nanti pada prinsipnya kita akan mendefinisikan ini hampir semuanya di dalam aplikasi ya. Aturan debit kredit dan saldo normal untuk setiap jenis akun bisa dilihat dalam tabel ini. Misalnya contoh kasus jenis akunnya kewajiban misalnya ya. Berarti kalau dia penambahan berada di kredit, kalau pengurangan di debit, saldo normalnya adalah kredit. Nah, gitu. Hal yang sama untuk modal, praik, pendapatan, beban, dan seterusnya. Ini nanti bisa diingat dan direview ulang ya, di akuntansi. Kita lanjut lagi di praktikumnya ya. Praktikum minggu kedua ini kita gabung aja dalam satu video tutorial ya. Jadi praktikum kita hari ini yang berkaitan dengan POM dan tabel POM ya. Jadi di sini nanti akan lihat bagaimana cara membuat tabel dan POM HTML. Untuk membuat tabel maka tagnya kita gunakan adalah table. TH itu adalah head maksudnya, TR itu row, dan TD itu kolom. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya di dalam penulisan sesungguhnya ya. Kemudian T-body itu adalah
body dari teks, sedangkan put ini adalah type footer daripada sebuah tabel, caption itu labelnya. Ya. Nah, atribut dari tag table kita bisa lihat nanti line, BG color, border gitu ya, cell padding ya. Maksudnya cell padding itu pengaturan jarak border antara sel dengan sel content yang ada ya. Kemudian ada width itu lebarnya, kemudian height adalah tingginya ya. Nah, tentu kalau kita hafal ini seperti kemarin saya bilang agak rumit ya. Tentu nanti kita perhatiin akan kita coba. Oke. Nah, struktur tabel kalau kita lihat T-hit tadi ini ya, ini merupakan lambang dari ini, mewakili jadi judulnya gitu. Sedangkan T-body ini kan tag pembuka, ini tag penutup. Nah, ini T-body itu yang ini. Oke, sedangkan T-put di sini ini mewakili yang ini. Oke. Nah, jadi beratur dibuat. Jadi ada judul, ada body, ada footer ya. Oke, ini adalah title umum standar ya di T-hit kemarin ya. Kemudian tabel dan form kalau kita lihat atribut dari tag elemen table adalah, nah ini bisa kita mengatur background color, call span itu mematch kolom ya, sedangkan row span itu mematch untuk baris, width itu lebarnya, height tinggi, BG color itu background colornya apa, line ini sama dengan kita mengatur rata kiri rata kanan gitu. Nanti kita buat line, kalau center rata kiri, kalau left rata center rata tengah, sedangkan left rata kiri dan seterusnya gitu. Kelas ini sebuah pendefinisian. Nah, nanti ini akan kita berkutik paling banyak di dalam CSS ya. Oke. Font kita bisa atur size-nya berapa, color berapa, paste berapa gitu ya. Nanti kita coba di contoh praktikumnya, oke. Tapi ini perlu dipahami dulu biar nanti nggak asing ya. Nah, ini nanti kita susun tabel contohnya, nanti kita buat di aplikasinya dengan menggunakan HTML dengan kode editor sebagai editornya ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini kan dibuat, pastikan Anda menggunakan editor Copluster boleh, Subline boleh, tapi sekarang kita udah menggunakan Visual Studio ya. Visual Studio Code ya. Ini masih yang lama ini. Kita pakai yang ini aja. Ini kan kemarin lebih bagus ya. Dan lebih mudah dan free yang pasti. Tag dan atribut form. Nah, form itu biasa kan kalau kita mengetik nama gitu kan, sebutkan nama Anda gitu kan, itu menggunakan perintah input. Input ini memiliki atribut lagi. Ya, di dalamnya ada name, nanti kita bisa beri nama untuk dipanggil, bisa namanya ID, bisa kelas. Nah, ini dua-dua boleh kita gunakan. Nah, nanti kita coba paling menarik itu nanti pada saat penggunaan CSS ya. Apa beda ID dengan kelas nanti minggu depan akan kita bahas ya. Kemudian dalam tipe, dalam type-nya ini ya, type input itu ada teks, berarti kita bisa mengetik gitu ya. Misalnya nama Anda gitu kan. Nah, di situ kan ada kolomnya nanti gini. Tinggal kita ketik inputannya gitu. Kalau radio itu tipenya itu seperti pilih salah satu bulat gini. Ya, itu mode radio. Submit itu nanti berbentuk tombol submit, dan checkbox itu yang beberapa pilihan misalnya begini. Nah, kita mau milih mana, ini atau ini gitu. Ya. Kalau file biasanya untuk upload. Ya. Oke. Nah, jadi bisa juga nanti kita buat di dalam form itu type-nya itu button ya, button itu ya tombol button ya, tombol button itu seperti ini. Misalnya di sini kita tulis simpan gitu ya. Kemudian label-labelnya option group, ini option ini biasanya berpasangan dengan select ya. Select itu misalnya agama Anda apa gitu ya. Di sini nanti ada pilihannya, ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya gitu ya. Kemudian teks area itu umumnya digunakan untuk mengetik alamat. Ya, kita bisa atur tinggi kolomnya berapa, row-nya berapa gitu ya. Nanti kita akan praktekkan dalam praktikum. Nah, ini sebagai penting diketahui. Secara umum tag di HTML digunakan untuk membuat tujuan tertentu dan hampir semua tag memiliki makna. Nah, ini semua tag memiliki makna. Misal tag P berarti untuk mengatur paragraf, tag H1 berarti heading ya, untuk mengatur judul biasanya. Namun ada dua tag, nah ini yang khusus tidak memiliki makna. Nah, maksudnya ada dua tag khusus yang tidak memiliki makna atau tujuan. Nah ini, tetapi kita dapat menentukan tujuannya secara spesifik, yaitu tag span dan tag deep. Nah ini sudah populer nanti digunakan dan kita akan juga menggunakan ini. Sekali lagi, dia
dua tag khusus yang tidak memiliki makna adalah tag span dan tag deep. Tetapi kita dapat menentukan tujuannya secara spesifik atau sesuai dengan keinginan kita. Oke? Tag deep itu berfungsi untuk membuat divisi. Ya. Nah, ini kan disebutkan ini tag deep menjadi salah satu tag yang paling sering digunakan untuk membuat struktur web. Tag deep yang tidak memiliki style bawaan, tidak memiliki efek tampilan apa-apa, namun dapat dengan mudah diatur atribut stylenya, ataupun menggunakan CSS. Biasanya tag deep menggunakan atribut ID atau kelas. Nah, ini nanti paling banyak kita belajar minggu depan terkait dengan ini ya. Jadi ID kelas itu apa bedanya gitu ya. Sebagai pembeda antara tag deep yang satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi perlu dicatat tag span dan tag deep. Contoh misalnya penggunaan tag deep. Nah, ini kan ini tag deep pertama, ini deep pembuka, ini deep penutup. Nah, ini lagi deep lagi, divisi yang kita bangun. Jadi sama kayak dulu kan kita menggunakan kata tabel gitu kan, biar rapi gitu. Kalau ini kita bisa menggunakan deep. Nah, ini juga divisi 1, ini divisi 2, ini divisi 3 gitu ya. Ini divisi 4 gitu. Nah, dalam definisi ini ada lagi definisi pembuka yang paling besar yang bernama ID container gitu. Jadi ini yang mengandung semua dalam konten web. Nah, dari ini pembuka sampai ini penutup. Oke. Nah, nanti kita coba ini bagaimana cara menggunakan span-nya tadi nih. Nah, span tadi kita bilang tidak memiliki makna ya. Tapi bisa kita atur stylenya ya, sama. Seperti kelas warna, style color, red dan seterusnya. Oke. Nah, ini latihannya. Nanti ini menjadi tugas Anda. Ya, tentu nanti kita praktekkan dulu. Jadi tugasnya nanti 1, 2, 3 nih. Nah, oke. 3 tugas, tapi nanti sebelum Anda mencoba saya akan buat tentang tutorialnya yang terkait dengan membuat itu sendiri ya. Oke, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.